Oke guys, kembali lagi bersama saya guys. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori. Teori apa guys? Teori BTS. Bukan teori BTS. Ataupun mungkin teori Illuminati. Bukan teori Illuminati juga. Tapi itu adalah teori komunikasi. Pada video kali ini kita akan membahas 25 teori komunikasi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, langsung aja kita ke teori yang pertama, itu adalah teori komunikasi dari Harold Laswell. Oke, jadi menurut Harold Laswell, siapa berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Oke teman-teman, selanjutnya ada teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme itu dikemukakan oleh John B. Waston. Nah, menurutnya teori behaviorisme itu mencakup semua perilaku termasuk tindakan, balasan, atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Nah, jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Cakep. Oke, selanjutnya ada teori komunikasi humanisme. Jadi isi dari teori humanisme adalah lebih menekankan pada pembagian pengawasan atau tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada teori informatif. Nah, teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Saya udah susah menerangkan di depan ini, kalian masih juga main lagi, ha? Nah, jadi pada teori informatif ini merupakan salah satu teori yang termasuk teori klasik, di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Nah, dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif, begitu pula sebaliknya. Apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Kita tuh harus punya perasaan sebelum mencintai orang. Oke, teori yang kelima adalah teori use and gratification atau teori penggunaan dan kepuasan. Nah, menurut teori ini, penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya. Nah, sehingga penggunaan media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Nah, dalam hal ini penggunaan mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. So guys, aku udah sampai di Singkawang, terus kayak lagi di pantai gitu, pantai belakang rumah, kayak private beach banget. Sombong amat. Oke, wes, teori agenda setting. Nah, teori ini dikembangkan Denning, MC, Donald, and Shaw 19 itu loro. Nah, teori agenda setting iki nganggepe manawa media menehi tekanan marang sawinjining prastawa. Media bakal ngawe masyarakat nganggep prekara kasabut penting. Oke, selanjutnya ada teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme ini, bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Nah, mereka senantiasa mencari dan mempelajari dan menemukan bahasa pertama dan kedua. Nah, di sisi lain teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan suatu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Nah, teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Nah, di sisi lain bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karenanya manusia senantiasa berniat untuk belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Semua masalah ada solusinya. Tenang, ada tukang jual tiket berenang. Lalu di nomor 9 ada teori sibernetik. Nah, teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan atau dengan sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Teori sibernetik ini biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Nah, di nomor 10 ada teori
kognitivisme. Nah, teori kognitivisme itu mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Nah, lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Dans dulu yuk. Mana sempat. Sebentar lagi kan meeting. Oh iya, mana sempat. Pasti sempat. Minum saja Energen Sereal. Energen Sereal, paduan susu, sereal, dan malt yang bergizi tinggi. Minum dulu guys, haus. Oke, lanjut ke teori nomor 11, yaitu adalah teori ketergantungan. Nah, fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Nah, fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Oke, teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa dapat dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Di antaranya yaitu proses memelihara, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. Teori inokulasi. Nah, teori ini berpendapat bahwa inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Nah, ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Oke, di nomor 14 ada teori spiral of silence. Nah, teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat. Nah, spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Selanjutnya di nomor 15 ada teori norma dan budaya. Nah, teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mengubah moral yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Alamak, tadak macam mana benar. Intia tuh slow ya lo. Intia nih. Ada cewek ya lu. Oke, nomor 16 ada teori belajar sosial. Nah, teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku dapat berhubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Nah, pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Cewek mana yang tak melekat dengan cowok beset alis nih? Lalu dalam teori ini juga terdapat 4 tahapan. Nah, yang pertama pembelajaran sosial terjadi atas perhatian dari individu. Kedua, ada pembelajaran sosial yang dilakukan melalui ingatan. Ketiga, ada pembelajaran sosial yang dilakukan melalui tindakan. Dan serta terakhir yaitu pembelajaran sosial yang dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu. Lalu selanjutnya ada teori Lalu di nomor 17 ada teori dependensi efek komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan, massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Lalu di nomor 18 ada teori birokrasi. Nah, teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi. Menurut Max Weber, mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Oke guys. Bagus. Nomor 19 ada teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional.
Jomblo mana suaranya ini? Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Nah, teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Nomor 20, ada teori pengharapan nilai. Nah, teori pengharapan nilai ini merupakan dari bagian teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa. Dinilai dari kepentingan penggunanya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori uses dan gratification. Oke, di nomor 21 ada teori struktural dan fungsional. Teori ini merupakan bangunan yang paling dasar dalam diri ilmu sosial. Nah, beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Nah, tujuan teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Nomor 22 ada teori difusi dan inovasi. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dan dari sistem sosial. Roger pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran pesan yang berisi gagasan-gagasan baru. Nomor 23 ada teori sikap atau standpoint. Teori sikap menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dengan sikap atau sudut pandang wanita. Nah, standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. Oke, buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan selama musim corona ini ya. Jangan keluar rumah, tetap di rumah aja ya. Allah, astaga macam mana lah. Slow ya. Pokoknya teman-teman yang keluar rumah, saya laporin ke Satpol PP biar teman-teman semua diciduk sama Satpol PP ya. Rasain. Pokoknya harus di rumah. Emang apa sih nggak boleh?